Selamat pagi pemirsa, kami hadir kembali untuk menemani Anda dalam liputan terkini yang akan membahas berita seputar pendaftaran mahasiswa di Budi Dharma. Universitas Budi Dharma secara resmi telah dibuka pendaftaran mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2025 dan 2026. Dengan berbagai pilihan program studi, tentunya membuat para calon mahasiswa dapat memilih sesuai dengan kemampuan yang diminatinya sehingga sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Mari simak laporan langsung berikut ini dari pihak marketing Universitas Budi Dharma. Cici namanya siapa ya? Nama Cici namanya Leona. Di sini Cici sebagai marketing sudah bekerja selama lebih dari 1 tahun. Oke, kita mulai ya. Bagaimana pendapat Cici mengenai tentang kampus atau program UBD? Oke, untuk mengenai kampus, memang kampus ini merupakan kampus swasta yang menghadirkan institusi pendidikan yang berkualitas, namun dengan biaya yang terjangkau, sehingga dari semua kalangan bisa merasakan untuk berkuliah seperti itu dengan berbagai jurusan yang tersedia. Nah, kemudian untuk program, kita tersedia berbagai program, misalnya dari kelas kita ada sedia program kelas pagi atau malam, kemudian ada kelas online juga, dan juga kita ada kerjasama dengan perusahaan, misalnya kelas eksekutif seperti itu. Jadi kalau kelas pagi dan malam itu di hari Senin sampai Jumat, kemudian kelas online juga sama, namun untuk yang eksekutif itu bisa di hari Sabtu dan Minggu atau Jumat dan Sabtu seperti itu. Nah, kemudian kita juga ada beberapa beasiswa untuk yang jenjang S1. Contohnya ranking gitu, ranking kelas, ranking 1 sampai 10 di kelas 11 semester genap. Bisa kita ambil ranking, jadi nanti calon mahasiswa bisa mendapatkan potongan biaya kuliah. Nah, kemudian ada juara lomba seperti lomba akademik atau non akademik, minimal kita terima antar sekolah sampai tingkat nasional atau provinsi, juara 1 sampai 3. Nah, kemudian kita juga ada beasiswa seperti anak kepala sekolah, guru, dosen, dan juga misalnya anak pemuka agama, contohnya orang tuanya Romo Pandita seperti itu. Nah, jadi beasiswa ini juga menjadi salah satu program dari kampus yang menunjang untuk mahasiswa mendaftar seperti itu. Lanjut, apakah kampus memiliki pusat karir dan layanan konsultasi karir untuk mahasiswa yang akan lulus? Ya, untuk pusat karir informasi itu kita ada Instagram namanya @karir.ubd. Jadi dari berbagai perusahaan biasanya itu mengirimkan lowongan ke kampus atau secara fisik, biasanya itu biasa ditempel di majalah dinding seperti itu. Nah, kemudian untuk layanan misalnya mahasiswa yang mau lulus seperti itu bisa ke bagian kemahasiswaan. Biasanya mereka diarahkan untuk pekerjaan yang sedang ada gitu ya, lowongan, atau bisa melalui kaprodi juga gitu. Baik, apa saja unit kegiatan mahasiswa yang ada di kampus ini? Nah, untuk unit kegiatan mahasiswa di sini ada masih banyak yang aktif dan juga ada beberapa yang memang statusnya masih hiatus gitu ya atau non aktif. Misalnya nih kita ada UKM volley, kemudian ada badminton, ada futsal juga, basket, kemudian ada taekwondo. Kemudian kegiatan di keagamaan juga ada, misalnya keluarga mahasiswa Buddhis, keluarga mahasiswa Katolik gitu. Jadi ada berbagai macam UKM, dan ini biasanya di hari Sabtu atau fleksibelnya mahasiswa aja gitu. Mereka mau latihan di jam berapa, kayak misalnya teater gitu kan, mau latihan di hari Sabtu gitu. Oke, bagaimana cara kampus di sini agar calon mahasiswa tertarik mendaftar di kampus ini? Oke, salah satunya seperti yang saya bilang tadi, ada program beasiswa, dan juga di sini kita ada 12 jurusan dari jenjang D3 sampai S2. Jadi dari program studi yang ditawarkan begitu beragam, sehingga banyak dari siswa-siswa yang contoh SMK itu berpotensi ke kampus, karena misalnya contoh nih ada
SMK jurusan DKV. Nah, itu masih relevan dengan teknik informatika atau sistem informasi seperti itu. Jadi ada beragam jurusan, beasiswa, dan kemudian ada pilihan kelasnya juga. Contoh misalnya mahasiswa yang ingin sambil bekerja gitu ya, bisa mengambil kelas malam juga menjadi opsinya gitu. Jadi ada berbagai faktor, ada juga yang faktor misalnya saudara berkuliah di sini gitu. Jadi ada berbagai jalan nih misalnya dari sini gitu. Dan juga kita ada beasiswa khusus gitu ya untuk program studi teknik elektro dan teknik perangkat lunak, dan semua yang mendaftar kita sedang ada program free SPP senilai 10 juta gitu. Nah, kemudian di sini juga kita kasih opsi lagi nih, opsi cicilan. Jadi siswa yang dari kelas 11 dan 12 sudah bisa mendaftar. Jadi menjadi opsi mereka juga untuk mendaftar karena bisa dicicil seperti itu. Baik, baik. Menurut Cici bagaimana cara memberikan insentif untuk rekomendasi di kampus UBD? Nah, untuk insentif kita ada nih namanya marketing eksekutif guest student. Jadi untuk mahasiswa aktif itu bisa merekomendasikan entah saudaranya atau temannya, itu nanti bisa mendapatkan reward yang akan dipotongkan di semester berikutnya. Nah, orang luar juga bisa. Kita biasanya kasih reward berupa 500.000 itu per orangnya seperti itu. Jadi ada dua cara ini yang bisa apa, memungkinkan orang untuk merekomendasikan ke kampus. Jadi selain program-program yang tadi ditawarkan, beasiswa, dan kemudian ada program marketing eksekutif ini. Gitu. Terima kasih, Iya, Cici. sama-sama. Sekian berita yang dapat kami laporkan. Terima kasih atas perhatiannya.